Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Akila dari Prodi Sastra Indonesia NIM 19017099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai angkatan 70-an. Periode 70-an. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan. Angkatan 70 dalam sastra Indonesia adalah angkatan pembawa sastra baru dengan corak yang berbeda dari angkatan sebelumnya. Angkatan 70-an diberi nama oleh Abdul Hadi W.M. dan Dami Entoda. Dalam angkatan ini ada beberapa sastrawan yang membawa corak baru terhadap sastra Indonesia seperti Sutarji Kolzum Bakri yang mengenalkan puisi bercorak baru terhadap sastra Indonesia yaitu puisi mantra. Lahirnya angkatan ini dikarenakan oleh anggapan sastrawan angkatan 70 terhadap karya-karya angkatan 66 yang tidak maju atau hanya berbasis untuk melawan pemerintahan. Dengan banyaknya karya-karya sastra yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan atau pergolakan, sastrawan membuat angkatan 70 dengan membawa pergeseran sikap berpikir yang baru. Pada tahun 1970-an berkembang anggapan bahwa kemunculan pengarang di majalah Horizon merupakan tolak ukur prestasi kepengarangan, sehingga hal ini wajar jika angkatan 70 menandakan adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Selanjutnya pengadilan puisi. Jaksa memajukan tuntutan kepada terdakwa puisi Indonesia Mutakhir sebagai berikut. Yang pertama, agar para kritisi sastra Indonesia segera dipensiunkan dari jabatan mereka sebagai kritikus. Kedua, agar para editor majalah sastra dipensiunkan. Ketiga, penyair-penyair mapan harus berhenti menulis. Keempat, penyair-penyair epigon harus dikarantinakan karena dianggap membahayakan bagi perkembangan puisi. Kelima, agar penyair-penyair reinkarnasi dilarang menulis. Keenam, agar majalah Horizon dan Budaya Jawa dicabut surat izin terbitnya. Dan yang terakhir, kepada masyarakat dilarang membaca majalah Horizon. Selanjutnya perbedaan dengan karya sastra 66. Perbedaannya terletak pada ciri-cirinya. Yang pertama pada angkatan 66, yaitu kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. Kedua, mulai dikenal gaya epik pada puisi. Ketiga, banyak penggunaan gaya retorik dan slogan. Dan yang keempat, cerita dengan berlatar perang. Sedangkan pada angkatan 70-an, yaitu yang pertama, diabaikannya unsur makna. Kedua, penuh semangat eksperimentasi. Ketiga, beraliran surrealistik. Dan yang keempat, dalam drama pemain sering improvisasi. Selanjutnya yaitu peristiwa penting yang terjadi pada angkatan 70-an. Yang pertama, pada tahun 1970 HB Jasin diadili. Majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Yang kedua, pada tahun 1973, penyair Sutarji Kolzum Bakri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran rawangan dari MS Huta Galung. Yang ketiga, pada bulan September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Yang keempat, pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia diadakan di Bandung. Yang kelima, tahun 1977 muncul istilah angkatan 70 dilontarkan oleh Dami Entoda. Yang keenam, tahun 1980 novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karangan Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah.
Demikian pula untuk novel-novel lainnya. Yang ketujuh, pada bulan Agustus tahun 1982 diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat diselenggarakan di Jakarta. Dan yang terakhir, pada tahun 1998 muncul masalah sastra konseptual serta jadi topik diskusi. Selanjutnya, pengarang dan karya sastra pada angkatan 70-an. Yang pertama, Abdul Hadi WM. Karangannya yang pertama, Laut Belum Pasang, yaitu kumpulan saja. Yang kedua, Cermin, yang merupakan kumpulan saja. Yang ketiga, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur. Dan yang keempat, Meditasi, yang merupakan kumpulan saja. Selanjutnya, Sapardi Djoko Damono. Karangan beliau yang pertama, Dukamu Abadi, yang merupakan kumpulan saja. Yang kedua, Mata Pisau, yang merupakan kumpulan saja. Yang ketiga, Akuarium, merupakan kumpulan saja. Yang keempat, Sosiologi Sastra. Dan yang kelima, Novel Indonesia Sebelum Perang. Selanjutnya, Kori Layun Rampan. Karangan beliau, Matahan Pingsan dan Ubun-Ubun, merupakan kumpulan saja. Yang kedua, Upacara. Dan yang ketiga, Kekasih. Selanjutnya, Enta Ainun Najib. Karangannya Frustasi, yang merupakan kumpulan saja. Yang kedua, Nyanyian Gelandang, yang merupakan kumpulan saja. Dan selanjutnya yaitu Hamid Jabar. Karangannya Paco-Paco, yang merupakan kumpulan saja. Yang kedua, Dua Warna, yang merupakan kumpulan saja bersama Upita Agustina. Selanjutnya, Artin C. Nur. Karangannya yang pertama, Sumur Tanpa Dasar, yang merupakan drama. Yang B, Selamat Pagi Jajang, yang merupakan kumpulan saja. Pengarang selanjutnya itu Putu Wijaya. Karangannya yang pertama, Bila Malam Bertambah Malam. Yang kedua, Dadaku Adalah Perisaiku. Dan yang ketiga, Tak Cukup Sedih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.